Judul dari tugas kelompok kami yaitu Sistem Cerdas Diagnosa Penyakit Ayam. Anggota kelompok saya pertama saya sendiri, yaitu nama saya Wahyu Eko Wijayanto dengan NBI 1461900-157. Dan saya Ferdinand Firdaus, NBI 1461900-151. Saya Dwi Agus Purnomo dengan NBI 1461900-158. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Di zaman yang serba membutuhkan kecepatan informasi bagi semua pihak, teknologi mempunyai peranan penting yang tentunya tidak terlepas kaitannya dengan teknologi informasi. Komputer merupakan satu bagian paling penting dalam peningkatan teknologi informasi. Kemampuan komputer dalam menyimpan dan mengingat informasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa adanya hambatan seperti lapar, haus, ataupun emosi. Dengan menyimpan informasi, aturan penalaran yang memadai memungkinkan komputer memberikan kesimpulan atau pengambil keputusan yang kualitasnya sama dengan kemampuan seorang pakar bidang ilmu pengetahuan tertentu. Seiring perkembangan teknologi, dikembangkan pula suatu sistem teknologi yang mampu mengadopsi proses dan cara berpikir manusia, yaitu sistem cerdas yang mengandung pengetahuan tertentu sehingga setiap orang dapat menggunakannya untuk memecahkan yang bersifat spesifik. Dalam hal ini adalah permasalahan diagnosis penyakit ayam. B. Permasalahan. Sarana dan prasarana dapat memengaruhi hasil peternakan secara langsung. Sarana dan prasarana tersebut berupa air bersih, padang pengembalaan, dan lokasi kering untuk kandang hewan ternak. Meskipun Indonesia terbilang luas, jumlah ketersediaan padang pengembalaan dan lokasi kering cukup terbatas. Peternak kesulitan mencari lokasi yang bagus untuk digunakan peternak karena sebagian besar sudah mulai dialihfungsikan. Pakan menjadi kebutuhan utama yang sering mengalami masalah. Hingga saat ini, sebagian besar peternak masih bergantung pada pakan hijauan yang semusim dan pemanfaat limbah atau hasil sampingan dari tanaman pertanian. Peternak di Indonesia bagian timur lebih sering menggunakan limbah hasil pertanian karena di daerah tersebut cukup sulit mendapatkan pakan hijauan. Dalam hal inilah diperlukan banyak sarjana muda yang menguasai nutrisi dan teknologi pakan ternak agar dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang berguna untuk pengganti atau tambahan pakan yang bergizi bagi ternak, sehingga ternak dapat tumbuh dengan sehat dan sesuai keinginan. Tujuan dari percobaan proyek ini adalah memberikan edukasi di masyarakat mengenai pemahaman seputar dunia peternakan dan membuat suatu perangkat lunak untuk dapat mendiagnosa penyakit ayam menggunakan rekayasa sistem cerdas dengan metode forward chaining. D. Manfaat. Pembuatan perangkat lunak mengidentifikasi penyakit ayam pada sistem cerdas ini memberikan manfaat untuk 1. Mengenalkan sistem cerdas kepada masyarakat, dalam hal ini peternak ayam. 2. Memberikan kemudahan kepada para peternak ayam untuk mengetahui gejala penyakit atau penyakit diderita unggasnya. 3. Membantu dokter hewan mengambil keputusan dan dalam mengidentifikasi penyakit ayam. Bab 2. Data. A. Pengumpulan data. Variabelnya ayam. Nilai deskripsi 1 sama dengan ayam kampung. 0 sama dengan ayam daging. Tipe variabel kategori. Target pemasaran variabelnya nilai deskripsinya 1 sama dengan masyarakat sipil. 0 sama dengan peternak ayam. Tipe variabel kategori. Variabel bagian web. 1 sama dengan konsultasi kesehatan ayam. 0 sama dengan penanganan terhadap penyakit. Tipe variabel kategori. Selanjutnya akan dibacakan dengan saudara
Ferdinand Wahyu Firdaus, dipersilakan. Tiga, klasifikasi dengan nerve bias. In data ayam XLSX adalah dataset. DF dan PD read untuk membaca dataset yang kita punya. DF read untuk menampilkan data teratas dari dataset. Into print pemasaran untuk menampilkan data pemasaran. Print jenis untuk menampilkan data jenis. Kalau berani satu lawan satu Next. Dan di bawah ini adalah source code. Next. Next. Keempat, klasifikasi dengan jaringan syaraf turunan. A. Pembagian data training data test. Mengkodekan program klasifikasi dengan menggunakan Python dapat menggunakan notebook Jupyter. Jupyter memfasilitasi kerja luar biasa dan bereksperimen dengan kode Python di lingkungan yang sangat ramah bagi penjelajah dan peneliti data. Kita dapat menggunakan notebook Jupyter secara gratis, misalnya Google Colab, Colab Research, Google.com. Data test training, variabel, jenis, harga, ayam variabel. Dan di bawah ini contoh implementasi dan evaluasi metode jaringan syaraf tiruan. Next. Tower, bal. Oke, hasil prediksi. Yang pertama paling penting dan jangan sampai lupa yaitu kita import beberapa pustaka Python standar, yaitu ada NumPy membantu kita dengan aljabar linear dan fungsionalitas array kerangka data pada akan sangat berguna saat kita mengimpor dan menyiapkan data kita. Dan Olive akan membantu kita melakukan beberapa grafik atau menampilkan grafik keren. Dan di bawah ini adalah source code-nya. Next. Dan ini adalah hasil outputnya. Next. Bab 5, penerapan sistem fuzzy. Keanggotaan fuzzy, variabel, ayam web, kartu pemasaran, jenis petelur, kesehatan konsumen, ayam kampung, penjualan, peternak, dan harganya. Keanggotaan untuk jenis ayam, petelur, ayam dan ayam kampung. Keanggotaan untuk web, klasifikasi, kesehatan konsumen. Next.
Dan ini adalah B, aturan bunyinya. Untuk bab selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Agus. Silakan di next Mas. Bab 6. Bab 6, segmentasi data dengan Key-Means clustering. A. Optimasi Key-Means. In 1, kita menambahkan beberapa pustaka seperti import NumPy, import Matplotlib, import Pandas. Selanjutnya kita menggunakan dataset untuk menampilkan diagram seperti di bawah. From Key-Learn cluster import Key-Means, WCSS sama dengan tanda kutip di dalam source code adalah untuk menampilkan data yang ada di dataset dengan hasil output membentuk tabel diagram garis. Next. Bisa di next Mas. Bab 7 selanjutnya dibaca oleh Saudara Dwi Agus Purnomo. Masih dilanjut dibaca oleh Saudara Dwi Agus Purnomo, dipersilakan. Bentar Mas, share screen-nya belum. Bab 7, segmentasi data dengan hierarchical clustering. A. Cluster dengan metode word. Sama seperti tadi kita menginputkan library NumPy, Matplotlib, Stapanda, dan juga dataset yang sama. Untuk import TP, titik cluster hierarki, dendrogram sama dengan STH dendrogram, PLT titik title dendrogram adalah untuk menampilkan titel pada diagram. PLT X label menampilkan titel pada garis X, dan PLT Y label daftar adalah menampilkan titel pada garis Y. PLT show adalah untuk menampilkan diagramnya. Diagram terdapat pada gambar tersebut. Next. Berangkat di bawah apa ya? Next lagi Mas. Kita montek. Apa? B. Clustering dengan metode singling. Kurang lebih datanya sama seperti yang A, dan juga C datanya sama seperti yang A. Next, bab 8 Mas. Bab 8, prediksi dengan regresi. A. Pembagian data training dan data test. Gambar tersebut adalah dataset yang kita punya sebagai sumber dari web yang kita buat. Next. Bisa dikebawakan lagi Mas sedikit Mas. B. Hasil prediksi dengan output
yang ada pada gambar. V sama dengan CDF, nama lengkap, nama, jenis, harga, Anemet 1, Anemet 2, Aku bilang rusuh jo arah-arahan. untuk menampilkan tabel yang ada pada dataset. Dengan bentuk tabel diagram batang. Ke bawah, Mas. Iya, Hilos, ngapain Hilos? PLT scatter, CDF, titik Anemet 1, CDF Anemet 2, color blue, X label, variabel, untuk menampilkan data dengan bentuk diagram seperti gambar. Bisa ke bawah lagi, Mas. X sama dengan NP titik lispes dalam kurung 149. X sama dengan X per max adalah untuk menampilkan data seperti pada gambar dengan garis kurva yang berwarna merah. Selanjutnya bab 9 bisa saya kembalikan kepada Saudara Eko Wahyu. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Di sini kesimpulan dari tugas kami yaitu seiring perkembangan teknologi, dikembangkan pula suatu sistem teknologi yang mampu mengadopsi proses dan cara berpikir manusia, yaitu sistem cerdas yang mengandung pengetahuan tertentu sehingga setiap orang dapat menggunakannya untuk memecahkan yang bersifat spesifik. Dalam hal ini adalah permasalahan diagnosis penyakit ayam. Tujuan dari percobaan proyek ini adalah memberikan edukasi di masyarakat mengenai pemahaman seputar dunia peternakan dan membuat satu perangkat lunak untuk dapat mendiagnosa penyakit ayam menggunakan rekayasa sistem cerdas dengan metode forward gaining. Pembuatan perangkat lunak mengidentifikasi penyakit ayam pada sistem cerdas ini memberikan manfaat untuk 1. Mengenalkan sistem cerdas kepada masyarakat, dalam hal ini peternak ayam. 2. Memberikan kemudahan kepada para peternak ayam untuk mengetahui gejala penyakit atau penyakit yang diderita unggasnya. 3. Membantu dokter hewan mengambil keputusan dalam mengidentifikasi penyakit ayam. Sekian, terima kasih. Apabila dari kami ada percakapan atau omongan yang tidak enak, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.